Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Menurut riwayat, dikisahkan bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh, yakni Yafid, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan, hingga didapatkan kesimpulan bahwa seluruh umat manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 keturunan. Yafid melahirkan keturunan bangsa Rum, yakni Romawi, dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sedangkan Sam dan keturunannya yang merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Serta terakhir yakni Ham menghasilkan keturunan bangsa Habsyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam mendoakan yang baik-baik kepada anak sulungnya yakni Sam, tapi tidak pada 2 putranya yang lain yakni Ham dan Yafid. Sam didoakan keturunannya menjadi nabi dan orang-orang yang saleh, sedangkan Ham dan Yafid dikutuk. Ham melahirkan keturunan kaum negro, sedangkan Yafid menurunkan kaum makhluk terjelek. Sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas mengutip Al-Kasai mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihissalam menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Sam menetap di wilayah bagian barat, keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh alaihissalam melihat di wajah Syam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Ham ditempatkan di wilayah utara, keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah. Sedangkan Yafid ditempatkan di wilayah timur, keturunannya banyak menempati daerah Turki, Ya'juj dan Ma'juj. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas mengutip Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihissalam berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Kemudian Nabi Nuh naik ke puncak gunung dan memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Pertama kali dia memanggil Sam, si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Syam dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Sam serta keturunannya dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan." Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Syam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang yang saleh. Sam mempunyai 5 anak. Pertama, Arfahsyad yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang yang saleh, dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabi'ah, dan Mudhar, dan kabilah-kabilah Yaman. Yang kedua, yakni Hashim yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Di wajah mereka hanya ada 1 mata, 1 telinga, dan 1 kaki. Ketiga, yakni Huwail, keturunannya adalah orang-orang Amalikoh dan Imadiyah. Dan keempat, yang bernama Arum, keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan Samud. Yang terakhir, yang kelima adalah Syamalikha yang tidak memiliki keturunan karena mandul. As-Sa'labi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Dan setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Selanjutnya, Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebuah budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Misharim. Dia mendengar doa kakeknya itu
Dia pun mendatangi Nabi Nuh. "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya." Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misharashin dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang merupakan induk negeri dan tempat hiruk pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul." Dan pada masa berikutnya, Misraim menetap di Mesir, tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya, dan di antara keturunannya adalah suku Kipti. Rupanya, ketika Nabi Nuh memanggil Ham, pada malam itu dia bersenggama dengan istrinya, kemudian istrinya melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan. Pada saat lahir, Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia mengingkari keduanya sebagai anaknya, seraya berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Kemudian istrinya berkata, "Keduanya benar-benar darah dagingmu, akan tetapi kita terkena kutukan ayahmu." Akhirnya Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak ayah mereka, yakni Ham. Keduanya sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Kemudian pemuda hitam tersebut mengambil saudaranya perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya, dua bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Dan keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya, Nabi Nuh alaihissalam mengundang Yafith. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafith sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj serta orang-orang Turki. Yafith pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Masyayikh, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Syakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Masyayikh orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, yakni suku yang mendiami negeri Armenia. Tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan Al-Quran, hadis, dan juga di kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Istilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Nabi Dzulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil dan sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.